sebentar. Iya, gimana yuk? Aku mau tanya. Oh iya, Ya, duduk. yuk. Gimana? Aku mau tanya nih. Mm-mm. Kemarin kan aku ada itu yang tanya degusibu, tapi aku bingung kan. Menurut kamu kan sebagai apoteker gitu, degusibu apa sih? Dagusibu. Sebelumnya kamu belum sama sekali belum tahu Belum tahu. Dagusibu. Oke, aku jelasin ya yuk. Nanti semisal kalau kamu belum jelas bisa tanyakan ya. Pertama, Dagusibu itu dapatkan obat di mana sih? Yang pertama, kalau kamu dapatkan obat di mana? Di apotek. Apotek. Ya, yang pertama benar di apotek. Yang kedua, selain di apotek juga bisa kamu dapatkan di puskesmas. Tapi dengan catatan kamu harus memeriksakan dulu ke dokter atau ke rumah sakit atau klinik ataupun bisa ke toko obat. Gitu. Toko obat itu sama aja apotek kan? Beda. Oh, beda. Kalau toko obat itu nggak ada apotekernya, cuma mempunyai izin toko obat. Gitu. Gunakan obat dengan sebaik mungkin. Yang pertama itu dosis terutama. Kalau kamu semisal nih ya, kalau kamu untuk gunakan obat dengan baik, kamu bisa konsultasikan ke apoteker yang ada di apotek atau bisa konsultasikan ke dokter bila gejalamu lebih dari 3 hari. Nah, misalnya kayak panas sudah lebih dari 3 hari, kamu bisa konsultasikan ke dokter untuk menanyakan dosis yang tepat untuk diberikan gitu. Kalau dosisnya itu biasanya untuk 3 hari doang. Biasanya kalau untuk di apotek emang dikasihkan untuk 3 hari saja. Nanti kalau 3 hari belum membaik, biasanya untuk konsultasikan ke dokter atau kamu bisa langsung kunjungi ke dokter terdekat gitu sih. Tadi apa aja yuk? Gunakan. Tinggal C-nya apa itu? C-nya itu simpan. Nah, ini yang paling penting. Wow. Selama ini kamu nyimpan obat itu di mana? Di lemari biasa. Lemari biasa ya, bukan kulkas ya. Benar. Untuk sirup, kamu kalau kamu kan orang awam ya yuk. Maksudnya sirup yang dimaksud tuh menurutmu sirup apa kayak gitu loh? Sirup yang biasa buat batuk itu enggak sih? Apa iya. sih? Benar kan? Bisa. Kalau di dunia perobatan itu perobatan perapotekan kan ada yuk antibiotik yang udah diencerkan sama pabrik sama antibiotik yang sering kita encerkan sendiri. Nah, untuk expired yang antibiotik belum diencerkan sama kita sendiri itu bertahan sampai 7 hari. Kalau 7 hari nggak habis, mending dibuang gitu ya. Itu jangan ditaruh di kulkas. Kenapa tahu nggak? Nggak tahu ya. Aku jelasin ya, kenapa nggak boleh ditaruh di kulkas, karena kadang zat aktif nggak mesti stabil di suhu dingin, jadi mending disimpan di suhu ruang aja. Suhu lembab lah, 15 sampai 25 derajat Celcius. Berarti ruangan biasa. Tapi kalau udah ada airnya, kayak obat-obat batuk pilek biasa, itu bertahan 14 hari. Kalau udah 14 hari dibuang. Terus kalau untuk yang batuk pilek, kalau misal kamu pilek, kamu minum, tapi kamu udah sembuh. Nah, terus tahu-tahu kamu pilek lagi, gitu kan? Nah, kamu boleh minum asalkan jangan lebih sampai 3 minggu. Jadi sirup itu ada 3 macam. Sirup antibiotik yang belum diencerkan, antibiotik yang udah diencerkan sama pabrikan, sama obat-obatan yang tidak termasuk antibiotik. Kalau yang tidak termasuk antibiotik bisa nyampe sebulan. Asalkan yang pertama ketika udah dibuka, kamu mau minum lagi, dicium, udah baunya berbeda enggak? Dilihat warnanya udah pudar atau masih sama. Ketiga, keraknya. Biasanya kan ditutup-tutup, udah ada keraknya, mending dibuang aja. Gitu. Yang aku ingatkan lagi, kalau sirup semisal obat batuk, kan biasanya kamu minum belum habis, tapi obat masih ada. Terus kamu batuk lagi, kamu minum obat itu atau dibuang? Dipakai lagi. Oh, dibuang. Itu gimana? Ada gejalanya apa enggak akibatnya gitu? Iya, jadi kalau sirup tuh ada expired 2. Yang pertama expired dari si pabrikan sama expired dari ketika udah dibuka. Ketika udah dibuka, biasanya kalau untuk antibiotik yang diencerkan itu 7 hari. Kalau untuk yang kayak obat batuk biasa, obat pusing gitu, biasanya jangan lebih dari 1 bulan. Kalau enggak, kalau udah berkerak, mending dibuang aja. Gitu, ya. Kalau misalnya aku udah merasa baik nih, misalnya 2 hari udah pakai, terus
masih banyak itu nggak dipakai. Terus aku udahlah gitu, aku baca-baca di artikel itu kayak kena apa sih, resi apa itu yang resisten. Nah itu maksudnya gimana? Kalau itu resisten itu untuk antibiotik. Tapi kalau untuk obat-obatan biasa, kasih misal buat batuk, buat pilek, itu nggak apa-apa kalau nggak dihabisin. Tapi kalau antibiotik itu harus dihabiskan. Kenapa? Karena nanti membentuk resisten. Resisten itu cara apa ya? Misal bakteri pilek. Nanti kalau kamu dikasih antibiotik nggak habis, bakterinya itu bakal kebal sama obat itu. Jadi nanti kamu kalau sakit lagi minum itu nanti nggak bakalan sembuh, soalnya bakterinya udah udah kebal sama obat itu gitu. Paham nggak? Paham. Nah ya. Oke. Terus yang dagisi, terus terakhir buang. Nah, aku mau tanya lagi yuk, buang itu kamu gimana buangnya? Buangnya kalau udah habis. Buangnya kalau udah habis. Iya. Gimana kalau sih? tablet semisal ya, tablet kan kamu nyimpen obat-obatan emergensi lah ya, buat pusing alergi atau apa, biasanya kan nyimpen di rumah, ada P3K kan. Kalau semisal udah expired, apakah kamu buang seketika langsung buang ke tong sampah, atau kamu ada treatment tersendiri untuk membuang itu? Kalau treatment nggak ada sih, langsung gitu. dibuang aja. Langsung dibuang aja sama grenjing itu obatnya. Ya. Itu baik nggak sih? Sebenarnya itu kalau menurut aku tuh nggak baik. Pertama, takut disalahgunakan oleh orang awam gitu. Mending kamu untuk cara membuangnya kalau tablet ditumbuk dulu. Berarti dibuka dulu. Dibuka, terus ditumbuk. Nanti encerkan dulu sama air, baru dibuang ke wastafel gitu. Yang pertama. Yang kedua, bisa ditumbuk lalu ditanam, dikubur. Dikubur. Paham kan? Kalau sirup langsung dibuang ke wastafel aja. Gitu. Kalau yang tablet tadi dikubur itu emang nggak ada unsur haranya hilang? Enggak sih, kalau menurut aku selama ini nggak ada, asalkan mending lebih baiknya, lebih amannya diencerkan dulu pakai air baru dibuang ke wastafel gitu aja. Oh iya. Makasih kalau gitu, aku jadi banyak pengetahuan baru nih. Oke, aku langsung aja pamit ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.